Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan gambaran konsep gerak yang sudah kami diskusikan. Kami di sini ingin menggambarkan konsep berlari untuk menggambarkan penguasaan konsep gerak dan pemahaman gaya hidup sehat sebagai tujuan dari pembelajaran PJOK. Analogi dari konsep berlari adalah suatu gerakan yang mencakup fisik, mental, dan emosional untuk melakukan konsep gerak. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan penjelasannya. Baik, untuk yang pertama, jadi kita di sini membahas tentang konsep tubuh, di mana konsep tubuh secara singkat adalah konsep yang menjawab pertanyaan apa yang bergerak. Nah, di bagian ini yang pertama itu adalah bagian tubuh. Di dalam bagian tubuh itu ada segmen tubuh, sendi, kemudian termasuk kepala, leher, telinga. Kemudian yang kategori yang kedua itu adalah bentuk tubuh. Ada beberapa bentuk tubuh yang kami dapatkan. Yang pertama itu ada tubuh sempit, lebar, bulat, bengkok, simetris dan asimetris. Nah, kemudian tindakan bagian tubuh. Tindakan bagian tubuh di kategori ketiga mencakup jenis peran yang dimainkan segmen tubuh dalam suatu gerakan. Kemudian di bagian aksi bagian tubuh ini ada yang namanya non lokomotor. Nah, non lokomotor ini salah satu contoh adalah artinya itu kita tidak berpindah tempat. Nah, artinya di non lokomotor ini salah satu contoh mungkin yang bisa kita ambil adalah berputar, kemudian mengayun, kemudian dorong, itu ya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi yang namanya lokomotor. Lokomotor itu artinya kita berpindah tempat dari titik A ke titik B. Ya, mungkin sudah kita ketahui salah satunya adalah lari, kemudian berjalan, melompat, ya gitu ya. Kemudian konsep berikutnya adalah manipulatif. Nah, manipulatif ini adalah konsep dasarnya yaitu kita itu menggunakan benda lain. Artinya di luar diri kita itu ada alat ataupun bahan yang bisa kita gunakan. Salah satu mungkin contohnya adalah ketika kita melempar, kemudian menangkap bola, kemudian kita memukul, kemudian menendang. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Arif mungkin yang berikutnya. Masih ada 3 lagi ya. Baik, telah dijelaskan oleh Kak Dewi mengenai konsep tubuh. Ya, sekarang saya bahas mengenai konsep ruang. Ya, konsep ruang itu gerakan itu bisa terjadi dalam sebuah ruangan. Berarti ini ibaratnya ada jalan raya, ya. Jadi seluruh tubuh itu kan bergerak dan dapat lebih jauh dan dianalisis ya. Dimana untuk di konsep ruang ini kan ada area, ya. Areanya dari kaki, ya, ujung kaki sampai ujung kepala. Selanjutnya untuk wilayah atau area ini ya ada wilayah pribadi, ya. Selanjutnya ada wilayah umum, ya. Wilayah pribadi itu atau personal space juga disebut ruang diri, ya, yaitu 3 bidang, ya, yang mengacu pada gelembung pribadi yang bergerak bersama perilaku gerak, ya. Dengan mengetahui batas atau wilayah pribadi dapat memudahkan kita dalam menggunakan batasan tersebut ketika menjelajahi gerak, yaitu gerak berlari yang sesuai kami gambarkan. Untuk wilayah umum, ya, yaitu yang tersedia untuk gerakan seperti sport hall, ya, atau batas-batas lapangan, ya,
Kalau ini tinggal lihat keselamatan juga, berlari misalnya di lapangan. Berarti kan ada batasan ya, di mana untuk pejalan kaki dan untuk pejalan raya. Selanjutnya di sini wilayah peralatan tidak masuk karena mau gambar sepatu juga saya nggak bisa ya. Terus mau gambar stadion nggak tahu gambar stadion ya. Jadi apa adanya gambarnya. Selanjutnya dimensinya ya. Dimensi itu gerak dapat terjadi pada arah yang berbeda ya. Kalau misalnya depannya ada halangan bisa menghindar ke kiri atau ke kanan ya, atau juga mundur sebentar ya. Itu harus dimensinya berbeda-beda ya. Tergantung di mana arah ya, arah baik itu ke kiri, ke kanan ya, ke depan atau ke belakang. Selanjutnya ada tingkatan yang berbeda ya. Pada saat berlari itu kan kita ada misalnya dari pertama dulu pelan ya, intervalnya, terus beberapa saat kemudian dipercepat ya, dipercepat terus turun lagi kan, ada tingkatan dari sulit ke mudah. Selanjutnya ada 3 bidang juga ya, bidang sagital, frontal dan transversal ya. Nanti kakak bisa mendalami ya untuk 3 bidang tersebut. Kalau untuk sagital secara umum yaitu geraknya depan dan belakang. Kalau untuk frontal yaitu menyamping ya, misalnya gerak ke samping. Terus transversal itu gerak berputar dan memilih. Selanjutnya konsep usaha atau upaya ya. Konsep usaha itu selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan bagaimana gerakan dilakukan ya. Di sini kan konsep geraknya berlari, berarti bagaimana upaya seseorang untuk melakukan gerak tersebut ya. Yang pertama kita dari waktu ya. Gerak ini dapat ditampilkan dengan kualitas waktu yang berbeda. Yang itu pertama ya tadi, pertama kecepatannya ya. Kedua durasinya ya. Selanjutnya berbeda dalam pace dan tempo. Ya itu tuh waktunya. Untuk dayanya juga ada yang keras, ada yang lembut ya. Berarti ada yang cepat, ada yang lambat ya. Terus aliran juga ya. Apakah gerakan itu tuh continue dilakukan? Apakah selalu kakinya melayang di udara atau selalu menempel di lantai atau di tanah? Selanjutnya untuk berlari itu kita harus fokus juga, fokus. Kalau nggak fokus, kayak keadaan Niar kan lihat cewek cantik, hilang fokusnya. Betul nggak Niar? Dan Pak Janda biasanya. Apalagi Pak Janda kan, lebih bahaya. Berarti kita harus fokus keadaan Niar, ya. Jadi untuk yang konsep usaha sudah saya jelaskan sedikit. Terhubung nggak? Kayak mah. Saya lagi ke hubungannya. Oke lah. Baik. Untuk konsep keterhubungan, ya. Itu berkaitan dengan individu dengan kelompok ya. Yang pertama dengan orang sekitar ya. Bisa dilakukan dengan solo ya. Solo itu apa keadaannya? Solo Jawa Tengah. Betul. Ya. Kita tidak ada yang salah. Jadi sendiri. Jawa Tengah. Ya, single. Selanjutnya bisa juga kita sendirian dalam masa ya. Berarti sendiri dalam keramaian. Bahasa yang kerennya Eru. Selanjutnya ada mitra, ya mitra. Kayak kita berkelompok ini kita menjadi mitra. Selanjutnya bisa individu ke kelompok lain ya, bisa juga dilakukan. Selanjutnya untuk formasinya banyak yang kita terapkan ya, salah satunya yaitu personality itu bisa menyebar. Ya nanti larinya bisa menyebar, bisa juga dengan formasi X ya. Bisa juga nanti dari berlari sendiri itu bisa membuat kelompok ya. Setelah membuat kelompok dia bergabung lagi dengan kelompok lain atau komunitas lain. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Kak Arif ya. Kak Arif sudah komplit ya menjelaskan tentang pembelajaran 2 ya.
Mungkin boleh ditempel ya kakak-kakak, semuanya ditempel. Saya pikir cukup kelompok Kak Arif saja.